Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Logika Bang Bro. Channel yang berusaha memberi sedikit edukasi, sedikit pemahaman, tidak ingin menggurui apalagi merasa yang paling benar sendiri teman-teman ya. Dan yang terpenting adalah tidak ingin merugikan pihak manapun, terkecuali pihak itu merugikan pihak lain, maka ya pantaslah untuk dibahas di konten yang saya sajikan. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang sampai hari ini menjalankan ibadah puasa belum ada bolongnya sama sekali. Semoga nanti sampai hari raya tiba, ketika Idul Fitri, puasanya tetap lancar teman-teman ya. Dan pada kesempatan kali ini saya pribadi ingin membahas, mungkin sudah ada teman-teman yang tahu ya, tapi bagi teman-teman yang belum tahu mungkin bisa menyimak video yang saya sampaikan ini. Lagi-lagi mengenai tentang marketplace teman-teman ya, adanya kecurangan di dalam dunia marketplace, dan ini juga sempat saya bahas di video saya sebelumnya, namanya masih sama yaitu Shopee. Shopee, gitu teman-teman ya. Jadi di sini saya membaca sebuah artikel online yang dimana di situ ada pihak yang merasa dirugikan karena telah memesan barang atau bertransaksi ya, transaksi online melalui aplikasi marketplace Shopee tersebut teman-teman. Tetapi barang yang dia pesan itu ternyata ketika diterima dalam keadaan rusak, mati total. Ketika diajukan pengembalian, ternyata ya ada saja. Ada saja yang memang ya ulah-ulah dari oknum-oknum yang bermain di dalamnya. Sebetulnya mungkin Shopee-nya sendiri tidak salah. Ya, kemungkinan tidak salah 100%, tetapi oknum-oknum yang ada di dalamnya ini, ya, yang memainkan sesuatu, akhirnya menjadi negatif teman-teman. Kalau kemarin pengiriman barang, ya, yang apa namanya itu bisa dikatakan tak kunjung sampai lah atau dibawa kabur lah, seperti itu bisa disimak di video saya sebelumnya. Tapi kali ini pengajuan pengembalian yang ditolak. Untuk lebih jelasnya saya bacakan aja biar nanti saya tidak salah mengutip teman-teman ya. Biar ada dasarnya teman-teman. Baik, judul artikelnya adalah Shopee menolak pengembalian ponsel Poco F4 baru yang diterima dalam keadaan matot atau mati total. Judulnya seperti itu teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi ya di awal pembukaan video saya. Saya membeli HP Xiaomi Poco F4 dari official store di Xiaomi di Shopee. Namun barang yang diterima mengalami kerusakan. Pada saat HP sampai dan saya buka, keadaannya sudah tidak bisa menyala. HP tidak respon saat ditekan tombol power. Di charge lumayan lama juga tidak ada respon apa-apa. Singkatnya yang saya terima HP matot. Semua proses unboxing dan pengecekan saya rekam untuk bukti buat jaga-jaga. Nah, jadi kita melakukan pembelian, ya kita membeli sebuah barang di marketplace, tetapi barang yang kita terima itu ya tidak dalam keadaan seperti yang diiklankan. Semisal saya pun juga membeli handphone ya di marketplace, katakan saja Shopee lah, Tokopedia, Bukalapak, Blibli dan segala macam. Ketika unit yang saya terima itu tidak bisa nyala atau tidak bisa berfungsi dengan baik, padahal kan ini unit baru, masih dalam garansi. Terus kita mau gimana? Ya, seperti itu teman-teman. Di sini sangat membingungkan ya. Kenapa lagi-lagi kok ada artikel online yang membahas tentang bisa dikatakan ini perbuatan negatif ya yang dilakukan oleh pihak Shopee, teman-teman. Saya pun melakukan ajuan pengembalian barang atau dana lewat aplikasi Shopee. Dari aplikasi langsung diberikan alamat warehouse Shopee beserta nomor resi otomatis dan barang saya kirim hari itu juga yaitu tanggal 24 Maret 2023. Masih baru teman-teman ya. Kurang lebih seminggu lebih teman-teman ya. Setelah barang diterima pada tanggal 25 Maret 2023 di warehouse Shopee, barang diperiksa dan divalidasi. Tanggal 26 Maret 2023, keluar keputusan pengajuan saya ditolak dengan alasan yang tidak masuk akal menurut saya, karena paket saya masih tersegel pabrik. Padahal sudah jelas, saya sudah buka dan sudah saya kirim bukti atau produk yang saya terima rusak. Nah ini saya tampilkan beberapa buktinya teman-teman ya di sini, ya.
Nah, itu bisa dilihat teman-teman buktinya. Jadi dianggap barangnya masih segel, tapi kan faktanya, untungnya kan ada video unboxing teman-teman. Saya pun juga terkadang kalau beli barang di marketplace, entah Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya, teman-temannya itu, saya selalu unboxing. Karena apa? Ketika nanti kita mengkomplain, ada yang kurang dari barang yang kita beli, entah itu handphone, entah itu aksesoris, entah itu apapun lah. Kita akan kesulitan nanti mengajukan komplainan atau pengajuan, bisa dibilang ya ini ya, apa namanya, pengembalian dana. Itu akan dipersulit nanti kalau tidak ada bukti unboxing. Kalau dulu memang agak sulit, sekarang kan ya bisa dibilang smartphone udah canggih-canggih, kameranya udah masuk lah. Bisa seperti apa namanya, kamera mahal misalnya mirrorless, DSLR, tapi tetap tidak bisa menyaingi ya untuk ketajaman. Tapi paling nggak cukup lah kalau untuk unboxing seperti itu ya, untuk dikirimkan ke marketplace sebagai bukti kita telah mengunboxing paket yang baru kita terima, itu udah cukup teman-teman ya. Baik, saya lanjut teman-teman. Alasan ini benar-benar membuat saya jengkel. Seolah-olah tim warehouse Shopee malas melakukan pengecekan barang hanya dengan alasan seperti itu. Padahal saya sudah menunggu lama. Oke, sudah menunggu lama teman-teman, tetapi terindikasi dugaan analisa menggunakan logika dari pihak yang dirugikan tadi, menganalisa dengan logikanya bahwa sepertinya ini dari pihak Shopee memang lagi malas saja, ya, tidak bekerja sesuai prosedur, yang disertakan alasan katanya masih segel pabrik segala macam. Kalau memang keadaan faktanya rusak kok. Masa kalau di unboxing, setelah unboxing itu dalam video yang tertera yang disertakan itu barang itu nggak bisa nyala, masa kita mau terima begitu saja? Kira-kira kalau teman-teman mau nggak terima? Pasti tidak mau teman-temannya, pasti langsung, wah kembaliin, mentok-mentok upload di IG nih. Hey guys, gue barusan nih beli HP atau beli apa nih di Shopee, di Tokopedia. Ternyata HP-nya rusak guys. Pasti sudah kebanyakan atau enggak upload story WA. Saya sudah coba chat dengan CS atau customer service teman-teman ya, dan bilang bahwa dilanjut ke tim terkait. Namun sekarang HP rusaknya sudah dikirim kembali ke rumah saya. Saya bingung harus apa. Saya ingin membeli HP baru, bukan ingin cari ribet dan masalah. Saya sangat kecewa dengan semua ini. Seakan-akan konsumen tidak punya hak apa-apa. Hanya bisa diatur oleh pihak Shopee. Walaupun konsumen memang tidak salah apa-apa. Nah, teman-teman ya. Sampai di situ artikelnya, teman-teman. Nah, sekarang gini. Kita sebagai konsumen, ya, kita sebagai pembeli, kita berhak kita melakukan komplainan bukan cuma sekedar di marketplace, teman-teman. Semisal kita beli pun di apa namanya offline store ya, misalnya kita beli di toko gitu, bukan beli marketplace, kita beli di offline store. Ketika ada ketidakberesan dengan barang yang kita beli, misalnya handphone, televisi, pokoknya elektronik ya, atau kipas angin segala macam, pasti pada saat itu juga kita akan bilang, kenapa barang yang saya beli seperti ini? Saya menyaksikan sendiri bahwa tadi misalnya pegawainya ya, entah cewek entah cowok gitu ya, sudah membuka segel handphone saya yang memang dalam keadaan tersegel. Tapi kenapa ketika saya bawa ke rumah rusak misalnya? Tapi ini bukan human error misalnya, memang tiba-tiba dibawa ke rumah, sudah sampai ke rumah perjalanan, handphonenya nggak bisa nyala, nggak bisa dicas misalnya. Tapi ketika dicoba di toko bisa. Itu kan kebanyakan orang seperti itu. Apalagi yang beli di marketplace. Boro-boro teman-teman kita nyoba ya. Mau dicoba dulu bisa apa enggak, kameranya bagus, bening apa enggak. Boro-boro seperti itu. Yang ada kita mau nggak mau menunggu paket datang sampai baru kita unboxing, kita coba, oh ternyata bisa. Saya juga sempat beberapa waktu lalu ya, pesan barang gitu di salah satu marketplace, tapi saya Tokopedia teman-teman. Alhamdulillah sih saya belum ada kendala yang berarti ya, dalam artian ini tidak ada kendala lah yang selama ini saya lakukan transaksi di Tokopedia. Itu ketika misalnya saya beli handphone gitu ya, saya beli misalnya aksesoris gitu. Terkadang saya pun lupa unboxing teman-teman, tetapi alhamdulillah unitnya baik-baik saja. Nah itu kan terkadang saya pun juga harus menunggu. Saya memposisikan diri saya juga sebagai pihak yang merasa dirugikan misalnya. Saya cuma bisa menunggu kapan barang saya datang. Oh misalnya saya pakai pengiriman yang misalnya next day berarti misalnya saya pesan hari ini besok sampai. Harusnya seperti itu kan. Tetapi kalau saya pakai regular bisa 2-3 hari seperti itu. Nah ketika barang sampai itu kita baru bisa menguji coba. Bagaimana perasaan kita ketika kita sudah lama menunggu ya.
kita sudah bayar dulu. Nah, ini kebaikannya dari paylater, teman-teman. Kalau paylater kan eh, apa namanya itu, beli sekarang bayar nanti. Kalau kita enggak, bayar sekarang makainya nanti. Itu marketplace. Jadi kita bayar dulu, terserah bisa via apa mobile banking ya, bisa via seperti kayak Indomaret, Alfamart, segala macam, atau mungkin pakai apa OVO. Kan kita membayar terlebih dahulu. Barangnya datang kemudian. Bukan barang kita bawa, bayar kemudian. Enggak, kebalik. Nah, bagaimana? Sedangkan saya tadi kasih logika sederhana. Kita beli barang di toko. Offline store ya, bukan online. Kita beli di toko. Pada saat itu juga kalau ada masalah, kita pasti komplain kan? Itu yang sudah jelas-jelas kita lihat nyata. Oh, fisiknya ini masih mulus misalnya. Oh, hasilnya seperti ini. Kameranya misalnya. Itu aja kita masih komplain. Apalagi yang ketika dikirim itu kita nggak tahu di dalamnya itu apa. Bagaimana keadaannya dalam pengiriman? Mendapatkan guncangan berlebihan kah? Atau ditumpuk-tumpuk barang yang lain kah? Kita nggak pernah tahu. Tetapi ketika kita terima sebagai konsumen dari marketplace, barangnya udah rusak. Nah, hal seperti ini harapannya adalah semoga pihak Shopee itu juga membaca artikel tersebut. Ini saya mengangkatnya dalam konten saya. Ini juga berusaha memberikan edukasi kepada teman-teman. Karena saya pernah bahas di konten-konten saya yang sebelumnya, mungkin sudah 2 bulan yang lalu, apa hampir 3 bulan gitu. Bahwa saya anggap YouTube ini sebagai wadah untuk memperjuangkan kebaikan. Saya bukan superhero membela kebenaran teman-teman ya, tetapi juga memperjuangkan suatu kebaikan, menyampaikan sesuatu yang mengedukasi. Tanpa kita harus saling bertemu. Walaupun memang banyak ya, kita, ini sedikit agak melenceng ya, walaupun banyak oknum-oknum di luar sana sebagai YouTuber juga menggunakan channelnya itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tetapi saya pribadi ingin channel saya ini membawa manfaat. Salah satunya adalah mengangkat cerita dari artikel online ini. Kalaupun saya pribadi ada di posisi pihak yang merasa dirugikan akibat Shopee tadi yang dia menerima 1 unit handphonenya rusak, saya juga pasti akan melakukan hal yang sama, teman-teman. Tapi saya tidak akan bersikap, maksudnya saya tidak menyalahkan pihak tersebut ya, tidak. Tapi saya tetap akan sesuai prosedur, saya akan hubungi Shopee-nya dulu gitu kan, bagaimana ini memberikan penjelasan seperti itu. Saya nggak langsung akan upload hal-hal yang negatif gitu. Tetapi ketika dalam kurun waktu 1 minggu, menurut saya, kalau saya pribadi kasih waktu 1 minggu, tidak ada kejelasan, saya akan upload berita itu. Ya, akan saya bawa ke dunia permedsosan. Supaya apa? Ya supaya ada efek jerah, harapannya ada efek jerah. Karena kalau tidak ada yang mengangkat ini ya, tidak ada yang membahas ini, nanti mereka juga akan merasa, oh santai kok, tenang saja. Dia cuma sendiri kok. Maksudnya si pihak yang merasa dirugikan, dia cuma sendiri kok. Mentok-mentok ada temannya, ada keluarganya. Sementara kita kan banyak, kita kan sohib, kita kan friend. Nah, biasanya oknum-oknum itu seperti itu cara berpikirnya. Mereka bisa apa? Ya, bahasa gaulnya lu bisa apa? Kan begitu. Jangan masalah kamu bisa apa, masalahnya ini kita udah bayar. Coba sekarang posisi Anda, hai oknum-oknum yang nakal ya saya katakan. Di sini saya juga merasa walaupun saya nggak sering belanja di Shopee, saya juga merasa khawatir juga. Janganlah kalian itu nanti merusak citra dari marketplace Shopee ini. Yang juga penggunanya itu banyak di negara Indonesia ini, usernya banyak. Kenapa saya katakan banyak? Salah satunya juga ada hubungan pinjolnya juga. Dalam arti begini, sedikit melenceng lagi ya. Saya punya teman, ya sebut saja Joni lah. Nah Joni ini kenapa dia setia sama Shopee? Dia nggak pernah pakai Blibli, nggak pernah pakai Tokopedia. Kenapa? Karena Shopee menyediakan paylater, Shopee paylater teman-teman. Dan juga menyediakan pinjam, beda dengan Tokopedia dan lain-lain ya. Yang saya tahu ini bukan untuk membandingkan tidak, tetapi kembali kepada selera ya, selera pengguna. Saya cuma berusaha menyampaikan saja bahwa memang faktanya orang lebih banyak memakai Shopee karena juga ada fitur Shopee paylater. Ya memang di artikel tadi tidak dijelaskan bahwa si pihak yang merasa dirugikan tadi itu apakah dia menggunakan Shopee paylater, limit Shopee paylater yang dimiliki oleh dia, itu digunakan untuk transaksi itu kan belum tahu juga. Tetapi maupun itu pakai Shopee paylater maupun pakai uang pribadi, saldo pribadi, ya tetap saja tidak boleh diperlakukan seperti itu seorang konsumen. Juga ada undang-undang konsumen.
ya silakan cari di Google biar lebih banyak untuk search di Google dalam hal kebaikan, teman-teman. Jangan seperti itulah cara bermain Anda. Ini sudah saya dalam konten saya sudah 2 kali saya mengangkat tentang Shopee. Nggak tahu nanti bisa 3, bisa 4, bisa 5, tergantung. Kalau misalnya ada artikel online yang membahas tentang merugikan usernya, penggunanya, ya saya akan angkat di konten saya. Ya, nggak masalah kan harusnya. Bukan saya juga harus pansos ke Shopee-nya, enggak. Saya juga salah satu pengguna aplikasi Shopee, ya. Sebagai ya? Kelihatan nggak ya? Soalnya ini saya nggak bisa ngatur zoom otomatis kamera saya yang di depan ini. Nih, saya juga pakai Shopee, teman-teman. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Shopee. Limit Shopee Pay Later-nya mana, Bang Bro? Kok nggak dilihatin ya? Jangan dilihatin. Pokoknya saya pakai Shopee ini kelihatan. Nih. Kelihatan ya? Jadi, ayolah, sama-sama kita itu berusaha menciptakan yang namanya itu kenikmatan. Kenikmatan bukan kenikmatan yang aneh-aneh, tapi kenikmatan itu yang berhubungan dengan rasa nyaman ketika kita berbelanja di marketplace yang sudah besar namanya. Kita tetap merasa aman, nyaman, nggak was-was. Kalau ada kejadian seperti ini, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya nanti, lama-lama kan image baik dari Shopee itu akan turun. Yang bikin turun siapa? Ya orang-orang yang ada di dalamnya itu. Oknum-oknum yang nakal. Saya katakan nakal. Yang jadi korban siapa? Ya masyarakat sebagai penggunanya. Aduh, Shopee, kenapa gini ya? Saya sampai berpikir kualifikasi dalam mencari karyawan Shopee itu bagaimana ya? Seharusnya kan Shopee ini udah punya nama besar, teman-teman ya. Kita tahu semua itu sudah bukan rahasia lagi. Tentunya pasti kualifikasinya, kriterianya dalam mencari karyawan yang akan bekerja di dalam operasional mereka itu tentu kan tidak sembarangan. Ya semoga lah ya tetap seperti ciri khas saya, ya saya selalu berusaha mendoakan yang terbaik bagi pihak yang dirugikan. Semoga segera mendapatkan solusi dimanapun Anda berada di Indonesia, bagian manapun Anda saat ini. Semoga Anda segera mendapatkan solusi yang terbaik dari pihak Shopee, agar masalah ini tidak semakin berlarut-larut dan berimbas kepada kepercayaan para pengguna Shopee yang ada di Indonesia ini kepada aplikasi Shopee tersebut. Itu juga akan menjadi penyesalan nanti bagi pihak Shopee nanti. Ya. Karena apa? Doa yang baik itu nanti akan kembali kepada kita semua, teman-teman. Kita jangan, oh udah tahu gitu, udah mending beli di toko aja. Ya kembali lagi ya. Kenapa? Orang cenderung terkadang banyak beli di marketplace karena kesatu, promonya ada. Ya, promonya itu pasti ada, potongannya ada dibandingkan di offline store, di toko handphone yang maksudnya tidak online, teman-teman ya. Itu ada potongannya. Lebih murah, tapi garansinya sama. Terlepas itu nanti barangnya BSB atau SRP. Nah, BSB sama SRP itu perbedaannya, kalau SRP itu baru, teman-teman. Kalau BSB itu bekas seperti baru. Jadi misal ada handphone, habis kepake sama seorang user ya, seorang konsumen. Baru 1 minggu, belum 1 bulan misalnya, 1 minggu gitu. Dikemas lagi, teman-teman, oleh pihak-pihak yang nakal itu. Dijual dengan harga yang miring. Kesannya seperti baru, kotaknya baru, dalamannya baru, kan dilap dulu. Misalnya handphone saya ya, misalnya. Ini udah agak lama misalnya ya. Dilap, teman-teman, bersih gitu. Nanti habis itu di-packing lagi, dikasih plastik, segel lagi. Nah, itu sudah seperti baru. Tapi statusnya dia BSB, bekas seperti baru, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kadang ya memang saya tidak menyalahkan orang yang berbelanja di marketplace, tapi memang kebanyakan di situ ada promo-promonya, mungkin juga ada bonusannya yang juga tidak ada di offline store. Itu orang cenderung ke sana. Dan yang kedua, faktor kedua, kemungkinan adalah juga ongkos kirim yang murah gitu ya, atau mungkin free ongkir seperti itu. Dan yang ketiga adalah ya udah, kita nggak perlu keluar rumah, kita cukup di rumah, stay di rumah, nunggu barang kita datang, kan enak. Ketimbang kita harus ke offline store, ngantri. Belum lagi, mohon maaf ya, kita begitu masuk aja 1 langkah 2 langkah itu kita misalnya cari handphone, saya sebut saja Samsung misalnya.
Kita itu akan dibawa ke kiri, silakan Kak, oh ini lebih bagus Kak, oh ini kalau Samsung itu begini-begini Kak, ini Kak lebih kuat Kak. Kita misalnya mau cari Infinix misalnya, oh sini Kak, ini lebih bagus Kak, ini gini Kak, kalau Infinix itu begini, ya ini gini. Nah, itu juga akan menjadi pertimbangan para pengguna marketplace, karena apa? Mereka malas mendapatkan penggiringan opini dari para sales counter HP yang memang ya tidak salah juga mereka ya, tetapi terkadang berlebihan menurut saya. Saya pun juga sering jadi korban seperti itu kalau saya ke offline store, teman-teman. Ya, kesini Kak, sebelah sini Kak. Baik teman-teman, semoga artikel tadi yang sudah saya bacakan dan sudah disimak oleh teman-teman ini di video saya kali ini memberikan hikmah ya untuk kita semua. Mungkin kita tetap harus waspada dan berhati-hati. Kita juga memang harus sering ya intinya memantau lah dunia dunia maya. Agar kalau misalnya info-info seperti ini itu akan menjadi pertimbangan bagi kita. Oh sudah banyak ya yang kena begini, sebaiknya kita pergi ke offline store atau mungkin kita menggunakan ini, tapi saya tidak promosi ya, saya tidak dipromosi oleh pihak manapun, tidak dipromosi Tokopedia, Blibli, Lazada dan segala macam. Coba kita pilih marketplace yang lain. Marketplace yang mungkin juga tidak pernah ada pengaduan seperti marketplace yang saat ini saya bahas, seperti itu. Ini bukan saya ingin menjatuhkan Shopee juga, tidak. Saya salah satu usernya juga kok. Buktinya di handphone saya kan ada tadi saya tunjukin gitu. Tapi Shopee Pay Later-nya nggak saya tunjukin, jangan. Rahasia teman-teman ya. Nah. Jadi semoga kita bisa ngambil hikmahnya, kita bijak dalam kedepannya. Kalau memang kita bisa beli di offline store dan itu memang membuat kita lebih aman, lebih nyaman daripada kita pesan di marketplace A, marketplace B, marketplace C misalnya. Tapi hati kita was-was. Untuk apa? Sama-sama membayar kan? Sama-sama mengeluarkan uang. Walaupun kita pakai pay later misalnya. Nah, tapi kembali lagi kalau pay later ini ada dua nanti ya. Memang sengaja tidak mau dibayar atau memang akan dibayar nanti sesuai tenor yang disetujui, sesuai tenor yang diambil juga. Tapi kan intinya kalau sama-sama membayar ya lebih baik kita cari yang aman-aman saja. Gitu ya, biar nggak juga di rumah terus, biar nggak mager teman-teman ya. Baik teman-teman, sebentar lagi nampaknya waktu berbuka puasa akan tiba teman-teman ya. Mendung juga sudah mulai menyapa di sini. Ya, semoga video saya kali ini membawa manfaat ya untuk saya dan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Ya, semoga kuota yang kalian keluarkan, kuota di warung kopi, kuota di kafe-kafe tempat kalian nongkrong, dan kuota provider pribadi yang kalian gunakan selalu membawa manfaat kepada saya dan juga kepada teman-teman Logika Bang Bro pastinya. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.